Baik, berjumpa lagi ya di mata kuliah perilaku organisasi. Kita sudah masuk ke sesi 13 ya, berkenaan dengan peran dari komunikasi. Ya, jadi ternyata komunikasi memiliki peranan yang cukup penting di dalam aktivitas organisasi. Dan bahasan ini adalah salah satu bahasan yang ada di dalam mata kuliah perilaku organisasi. Yuk kita bahas sejauh mana sih sebetulnya peran komunikasi ini menjadi begitu sangat penting, menjadi sangat vital pada keberlangsungan aktivitas organisasi. Ya, baik. Jadi di awal kita bahas secara konsepsi dulu, ya, secara definisi dulu. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Poin nomor 2-nya, melibatkan simbol, kata, ataupun tindakan. Kemudian komunikasi tidak hanya soal bicara, tapi juga mendengarkan dan juga memahami. Ya, dari ketiga konsep ini bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya komunikasi memiliki peranan ya antara si pengirim pesan dan penerima pesan, dan keduanya memahami terkait dengan pesan tersebut, dan pesan itu menjadi informasi yang memiliki asas kebermanfaatan antara si penerima dan juga si pengirim informasi, dan itu dikatakan sebagai komunikasi. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian lanjut lagi, kenapa sih kita sebetulnya harus memahami dan juga mengerti peran dari komunikasi? Mengapa komunikasi itu menjadi sangat penting? Nah, bisa kita bahas ya. Di sini, di slide ada 4 bahasan ya berkenaan dengan komunikasi itu begitu sangat penting. Yang pertama, itu adalah membangun hubungan antar anggota organisasi. Jadi, untuk menciptakan kinerja yang bersinergi, kemudian juga bisa menyelesaikan setiap pekerjaan, ya, itu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Efektif di sini adalah antara si penerima pesan dan juga si pengirim pesan itu memiliki kemudahan untuk bisa memproses informasi menjadi suatu hal-hal yang bisa membantu organisasi untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Makanya kenapa komunikasi penting? Karena membangun hubungan antar anggota organisasi. Dalam menciptakan hubungan yang baik, peran kuncinya ada di komunikasi. Ketika komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, maka chemistry pun akan tumbuh dengan baik juga. Artinya ketika chemistry sudah didapat, hubungan itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Chemistry ada, maka hubungan juga menjadi semakin baik. Ketika chemistry sudah terjalin dengan baik, maka setiap pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik itu dengan atasan, bawahan, maupun rekan sejawat. Seperti itu ya. 2, ya, berkenaan dengan kenapa komunikasi itu penting. Yang kedua itu mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Banyak di beberapa perusahaan itu mengalami konflik karena adanya miskomunikasi. Ya, miskomunikasi itu terjadi ketika adanya kesalahpahaman antara si pengirim pesan dan juga penerima pesan. Ketika ada miskomunikasi, maka informasi yang muncul itu menjadi beda persepsi. Ketika beda persepsi itu memunculkan yang namanya konflik. Ya, seperti itu. Makanya ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, muncullah berbagai macam konflik. Kemudian selanjutnya meningkatkan kerjasama. Untuk bisa bekerja sama, maka perlu komunikasi yang baik. Karena sebetulnya kerjasama itu perlu intensitas tinggi. Salah satu untuk bisa mengikuti intensitas itu adalah dengan komunikasi. Ya, seperti itu. Kemudian kenapa penting juga komunikasi itu menyampaikan visi, misi, dan instruksi secara efektif. Ya, jadi visi misi perlu disampaikan, dan visi misi agar bisa tersampaikan dengan baik perlu komunikasi yang baik juga. Apa yang disampaikan itu sama persis dengan apa yang diinginkan organisasi. Sehingga si penerima pesan pun juga tidak khawatir dan juga yakin bahwa yang sudah diterima itu adalah benar apa adanya. Makanya perlu peran ya seorang pemimpin yang bisa mengkomunikasikan segala informasi kepada bawahannya, dan bawahannya bisa mengerti dari pesan yang disampaikan. Ya, seperti itu. Kemudian juga ternyata komunikasi itu bisa meningkatkan motivasi dan juga kepuasan kerja.
Nah, ini merupakan salah satu skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan komunikasi bisa memimpin para bawahannya yang tadinya tidak bersemangat untuk bekerja, akhirnya sungguh sangat bersemangat kembali untuk bisa menyelesaikan setiap pekerjaannya, ya. Dan ini merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu adalah komunikasi yang efektif. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita bahas mengapa komunikasi itu penting, kita coba untuk melihat lebih jauh berkenaan dengan komunikasi. Kita bahas berkenaan dengan alur dari komunikasi. Ada pengirim, sender, di pengirim pesan, berarti ya, ada penyandian pesan, encoding, artinya memahami apa pesan yang telah disampaikan. Ada media saluran, jadi komunikasi itu banyak sekali media salurannya ya. Kita kenal dengan channel, ada juga penerima atau receiver, berarti si penerima pesan. Ada penguraian pesan, decoding ya, untuk bisa memahami ya pesan apa yang telah disampaikan. Setelah pesan itu sudah diterima oleh si penerima pesan, maka akan ada umpan balik. Ya, oh ya, pesan telah diterima, itu namanya umpan balik atau kita kenal dengan feedback. Dan alur komunikasi yang terakhir adalah gangguan atau kita kenal hambatan atau noise. Ya, ini adalah alur dari komunikasi. Kemudian kita lanjut dari alur ke jenis-jenis. Jadi komunikasi itu banyak bentuknya, salah satunya ada bentuk secara verbal, baik lisan maupun tulisan. Kemudian ada non-verbal, itu dibahasakan secara bahasa tubuh ataupun secara ekspresi wajah. Kemudian jenis komunikasi yang lainnya ada formal, berarti ada di rapat, memo, dan juga surat resmi. Berbicara formal berarti ada informal, berarti obrolan santai, ada grup WhatsApp yang non-resmi, gitu ya. Kemudian juga ada vertikal dan horizontal communication. Vertikal biasanya ada atasan, ada bawahan. Horizontal berarti di rekan sejawat. Ada juga sebetulnya diagonal berarti lintas divisi. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah komunikasi vertikal dan juga horizontal. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau kita lihat tadi ya, berkenaan dengan komunikasi dari alur, ya, kemudian dari jenis-jenis, kita bahas hambatan. Jadi, terkait dengan komunikasi di dalam organisasi, itu sebetulnya ada hambatan yang terjadi ketika kita berkomunikasi. Yang pertama ada perbedaan persepsi. Ini merupakan salah satu yang sering sekali terjadi ketika kita ingin mengirim pesan A, namun yang diterima oleh si receiver, penerima pesan, itu bisa saja menjadi A, B. Artinya ada perbedaan persepsi. Maka dari itu, untuk bisa meminimalisir hambatan tersebut, ya, perlulah komunikasi yang efektif. Untuk bisa menciptakan komunikasi yang efektif, perlu didorong dari penggunaan verbal yang bagus, intonasi, bahkan media yang bisa membantu untuk bisa mengurangi perbedaan dari persepsi tersebut. Kemudian bahasa yang tidak jelas atau terlalu teknis. Ini sering sekali terjadi apabila bahasanya teknis. Bahasa teknis bisa saja kesannya menjadi sangat kaku dan menjadi sulit untuk diterima dan diproses oleh receiver. Ya, seperti itu. Memang ini perlu jam terbang ketika bahasa teknis ini dibahasakan dengan semudah mungkin sehingga receiver bisa menerima pesan itu dengan sangat. Ada budaya dan latar belakang berbeda. Ya, kita kenal budaya, gaya bahasa, asal muasal, ya, logat, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa berpengaruh atau hambatan ketika kita berkomunikasi. Ya, misalkan orang Jawa menggunakan logat Jawa, walaupun menggunakan bahasa Indonesia, mungkin di beberapa orang yang bukan orang Jawa asli bisa saja kesulitan untuk memahami hal tersebut, gitu ya. Nah, itu salah satu budaya dan juga latar belakang beda. Kemudian adanya kurangnya keterampilan komunikasi. Berkomunikasi itu adalah bercerita bagaimana akhirnya pesan yang ingin disampaikan dimengerti oleh si penerima. Ketika tidak dimengerti, berarti
adanya kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi. Artinya harus diasah lagi nih, bagaimana caranya agar pesan yang ingin kita sampaikan bisa dimengerti dan sama, tidak ada perbedaan persepsi antara si penerima dan juga si pengirim pesan. Kemudian juga ada hambatan emosional, ada ego, ada prasangka. Ini banyak sekali terjadi ya di dalam aktivitas organisasi. Makanya di dalam perilaku organisasi kita kenalkan ya bahwa di dalam komunikasi banyak sekali hambatan. Dari hambatan ini menjadi salah satu pertimbangan akhirnya bagaimana nanti teman-teman manajemen bisa beradaptasi di lingkungan, khususnya beradaptasi dengan menggunakan alat tempur. Alat tempurnya sudah tentu berkomunikasi. Ya, ini tips komunikasi yang efektif. Yang pertama, sederhana dan juga jelas. Jadi pergunakan bahasa yang mudah dimengerti, sederhana dan jelas. Ini bisa ngebantu receiver, si penerima pesan, untuk bisa mengolah pesan itu menjadi informasi. Informasi itu bisa diterima dengan mudah. Seperti itu ya. Kemudian dengarkan secara aktif, karena setiap orang yang bisa menjadi pendengar yang aktif, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa membuat receiver atau penerima pesan bisa mengolah informasi dengan benar. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada komunikasi nonverbal, ya ini ada beberapa gestur. Nah, ini bisa diperhatikan, ini bisa menunjang terkait dengan pemahaman kita terkait dengan informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pengirim pesan. Budaya keterbukaan, nah ini bentuk komunikasi efektif supaya bisa memunculkan yang namanya chemistry, ya seperti itu. Kemudian ketika informasi itu sudah didapatkan ke kita ya dari si pengirim pesan, kita hendaknya mengirimkan umpan balik agar apa yang dimaksudkan oleh si pengirim itu sama dengan apa yang kita terima informasi tersebut, ya seperti itu. Nah, jadi ternyata komunikasi itu tidak hanya bercakap-cakap saja ya, atau hanya mengirim pesan saja atau menerima pesan saja, kemudian diolah menjadi informasi, namun tidak hanya sebatas itu saja. Ternyata komunikasi itu menjadi salah satu alat tempur ya bagi seorang pemimpin. Dari komunikasi itu kita bisa banyak mengeksplorasi, membantu anggota organisasi yang tadinya tidak termotivasi akhirnya bisa menjadi termotivasi, yang tadinya salah pengambilan salah terkait dengan persepsi tertentu, ada seorang pemimpin meluruskan ya sehingga persepsinya bisa sama, sehingga ketika orang sudah memiliki persepsi yang sama maka tidak sulit untuk bisa menyatukan visi dan misi, dan akhirnya tujuan organisasi bisa tercapai dengan mudah ya. Jadi komunikasi sebagai alat kepemimpinan, menyampaikan visi dengan arah yang jelas, meningkatkan keterlibatan tim, memotivasi, menginspirasi, dan juga menyelesaikan konflik secara konstruktif. Di dalam organisasi, siapa sih yang tidak ingin semuanya jalan mulus? Pasti semuanya ingin jalan mulus, tapi perlu disadari bahwa sebetulnya di dalam organisasi tidak lepas dari yang namanya konflik. Ketika konflik itu muncul ke permukaan, salah satu hal yang bisa diselesaikan adalah dari komunikasinya terlebih dahulu. Kemudian ini ada soal komunikasi. Silakan teman-teman dari manajemen untuk bisa menyelesaikan. Ya, soal kasusnya adalah sebuah tim proyek gagal mencapai target karena miskomunikasi antar departemen. Di mana letak kegagalannya dan bagaimana komunikasi bisa diperbaiki? Silakan di komentar, dibahas, dijawab dengan sedetail mungkin, ya sebaik mungkin. Kalau bisa tambahkan dengan teori-teori komunikasi, ya supaya apa yang kita sampaikan itu memiliki dasar, ya dasar keilmuan terkait dengan perilaku organisasi. Ya, baik itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan 14. Hatur nuhun sadayana.